Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuryanto, BP 181024001 dari jurusan Budidaya Perkebunan, Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah keanekaragaman hayati, yang pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang sumber pangan manusia yang belum dikenal manusia secara umum. Dilanjutkan, yaitu pangan. Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam Deklarasi Roma 1996. Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya Undang-Undang Nomor 7 1956 tentang pangan sebagai kebutuhan dasar salah satu hak asasi manusia. Pangan mempunyai arti dan peran sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial politik dapat juga jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Bagi Indonesia, pangan sering diidentikan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama. Pengalaman yang telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan pangan seperti meroketnya kenaikan harga beras pada waktu krisis ekonomi 1997 sampai 1998 yang berkembang menjadi krisis. Berbagai sumber pangan yang belum diketahui secara umum. Di Indonesia, banyak keanekaragaman hayati flora yang bisa digunakan sebagai sumber pangan untuk kepenuhan karbohidrat bagi tubuh. Di antaranya ada beberapa tanaman. 1. Jerawat. Jerawat merupakan tanaman serelia yang potensial untuk pangan. Dikemukakan oleh Amandau pada tahun 2014. Sampai saat ini, jerawat di Indonesia banyak dikenal sebagai pakan burung, sedangkan pemanfaatannya untuk pangan belum banyak diketahui. Jerawat merupakan tanaman yang termasuk golongan serelia, juga memiliki kandungan nutrisi terutama karbohidrat tidak jauh berbeda dengan beras maupun jagung, bahkan lebih tinggi dibanding dengan gandum. Jerawat memiliki kandungan karbohidrat yaitu 74,16%, lebih tinggi dibandingkan gandum yang hanya 69%. yang dikemukakan oleh Raub dan Lestari pada tahun 2009. Yang kedua, gadung. Umbi gadung atau Dioscorea hispida dens merupakan suatu jenis tanaman yang tergolong dari umbi-umbian yang tumbuh liar di hutan-hutan, pekarangan maupun perkebunan. Ubi gadung merupakan salah satu sumber pangan. Karbohidrat tinggi. Karbohidrat dalam gadung didominasi oleh sumber pati. Selain memiliki kandungan karbohidrat, juga mengandung racun sianida dan dapat menyebabkan keracunan dan mematikan. Dipilihnya ubi gadung karena ketersediaan ubi gadung sangat melimpah di Indonesia, namun belum dimanfaatkan secara optimal maupun belum dibudidayakan dan belum dilestarikan untuk dieksplorasikan pada tanaman gadung itu sendiri karena memiliki efek samping yaitu sianida. Gadung dapat memenuhi kebutuhan energi tubuh sehingga perlu dilakukan beberapa proses untuk menghilangkan kandungan residu HCN atau minimalkannya sehingga umbi gadung menjadi aman dan layak untuk dikonsumsi. Umbi gadung dapat digunakan sebagai bahan baku pengganti tepung terigu sebagai bahan dasar pembuatan mie. Kemudian yang ketiga yaitu tanaman hanjeli. Tanaman hanjeli berasal dari Asia Tenggara, diduga berasal dari Indonesia. Tanaman ini seperti jenis tanaman kopi, hanya saja daunnya berbeda pada tanaman kopi, tetapi secara umum buah ini berwarna merah, kemudian dijemur hingga menjadi seperti kopi. Tanaman hanjeli di Indonesia
Tanaman hanjeli belum dikenal secara umum, namun baru dimulai dikembangkan pada beberapa daerah, khususnya daerah Jawa Barat, yakni Ciamis, Tanjung Sari, Puncut, Cirebon, Sukabumi, dan Garut. Tanaman hanjeli memiliki kandungan gizi yang baik untuk tubuh manusia. Hanjeli mengandung protein, lemak, vitamin B1 lebih tinggi bila dibandingkan tanaman sereal lainnya. Demikian pula kandungan Ca pada tanaman hanjeli lebih tinggi dibandingkan beras, jagung, serta sorghum yang dikemukakan oleh Wicaksono pada tahun 2006. Tanaman hanjeli juga berpotensi untuk dikembangkan sebagai tanaman adaptif terhadap perubahan iklim karena tahan terhadap kekeringan ataupun tergenang air, yang dikembangkan oleh Ruminta dan Nurmala pada tahun 2016. Potensi tersebut masih belum dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan petani terhadap manfaat serta teknik budidaya hanjeli itu sendiri. Selanjutnya yang keempat yaitu quinoa. Quinoa atau tanaman pangan, biji quinoa sangat ideal sebagai sumber gizi karena mengandung karbohidrat dan protein asam amino esensial yang lebih tinggi, juga sejumlah kalsium, fosfor, dan zat besi. Quinoa atau quinoa merupakan selai semu yang menjadi makanan pokok bagi masyarakat Indian di pegunungan karena mengandung kadar proteinnya yang lebih tinggi dibanding kentang, barley, dan millet, tetapi lebih rendah dari oat. Quinoa juga merupakan sumber serat pangan kalsium dan fosfor serta magnesium dan zat besi. Quinoa tidak mengandung gluten sehingga mudah dicerna di dalam perut dan dapat dikonsumsi oleh semua orang. Selanjutnya yang kelima yaitu porang. Manfaat porang ini banyak digunakan untuk bahan baku tepung, kosmetik, penjernih air, juga pembuatan lem ataupun jelly yang merupakan tahun terakhir kerap diekspor ke negeri Jepang. Umbi porang banyak mengandung glukoman berbentuk tepung. Glukoman merupakan zat alami yang larut dalam air, biasa digunakan sebagai aditip makanan sebagai emulsifier dan pengental. Umbi dipanen dan kemudian dibersihkan dari tanah dan akar. Umbi dipotong dan dijemur. Pemotongan umbi harus benar karena menentukan kualitas porang yang dihasilkan. Karena pada pemanen porang ini apabila tidak sesuai dengan standar pemanenan, maka hasil panen yang dihasilkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya yang keenam yaitu ganyong. Ganyong mengandung karbohidrat tinggi dan menurut data Direktorat Gizi Departemen Kesehatan Republik Indonesia, kandungan gizi ganyong dalam 100 gramnya terdiri dari kalori 96 kal, protein 1 gram, lemak 0,11 gram, karbohidrat 22,60 gram, 6 gram, kalsium 21 gram, fosfor 70 gram, zat besi 1,9 mg, vitamin B1 0,1 mg, vitamin C 10 mg, dan air 75 gram. Selanjutnya yang ketujuh yaitu gembili. Gembili tak banyak lagi orang, apalagi generasi sekarang, yang mengenal tanaman gemblit. Umbi-umbian ini masih banyak ditanam di pedesaan, kini sudah jarang dijumpai di pasar, termasuk pasar tradisional. Padahal gembili dianggap sebagai bahan pangan berpotensi dasar di masa depan. Umbi gembili biasanya direbus atau dikukus terlebih dahulu sebelum dimakan. Bertekstur kenyal seperti umbi gembolo, namun berukuran lebih kecil seperti umbi daun talas, tetapi bentuknya hanya yang berbeda. Sekian dari hasil presentasi saya. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat bagi yang mendengarnya maupun yang membacanya untuk dalam pelestarian keanekaragaman hayati sumber pangan manusia yang belum dikenal secara umum. Saya Muhammad Nuryanto mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.